Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Safina Alia Salim dengan NPM 0272211071 dari Prodi Akuntansi 4A Universitas Hairun Ternate. Yang saya hormati Bapak Dr. Suito SEMSIAK, CSRS, CSRA selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan apa itu etnografi dan mereview jurnal melalui pendekatan etnografi. Selamat menyaksikan. Apa itu etnografi? Nah, jadi etnografi adalah sebuah metode penelitian kualitatif, bentuk terbaru dari penelitian etnografi yang mempelajari kebiasaan unik dari berbagai jenis komunitas terjadi dalam komunikasi termediasi komputer atau online. Nah, komunitas online ini diartikan sebagai sekelompok individu yang berbagi interaksi sosial dan ikatan sosial yang terjalin dalam komunitas termediasi komputer atau ruang virtual. Jadi etnografi ini digunakan untuk mempelajari dan memahami dunia cyber dan perilaku komunitas online yang mendalami kehidupan komunitas virtual tersebut dari perspektif pelaku ataupun dari itu. Selanjutnya, objek kajian etnografi adalah warganet dengan aktivitas dan kehidupan mereka di dunia virtual. Sedangkan subjek dari penelitian ini adalah warganet yang memberikan komentar terhadap konten media sosial Instagram kawal COVID-19. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah media sosial Instagram yang dimiliki oleh kawal COVID-19 dalam mendiseminasikan informasi kepada masyarakat. Baik, nah selanjutnya ialah pembahasan dari jurnal ini. Jadi media sosial berperan signifikan selama pandemi COVID-19 sebab kemungkinan orang untuk berbagi berita, pengalaman pribadi, dan sudut pandang satu sama lain secara real time dan global. Nah, dari kawal COVID-19 ini merupakan komunitas virtual yang menyebarkan informasi seputar COVID-19 yang akurat di tengah banjir informasi di masyarakat Indonesia. Sifat two-way communication dari media sosial membuat komunikasi risiko berhasil, di mana terjadi pertukaran informasi di antara para ahli dan masyarakat mengenai risiko dan manajemennya atas situasi berisiko yang dihadapi sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat untuk melindungi diri. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tren komunikasi risiko pada akun Instagram kawal COVID-19 .id. Fungsi komunikasi yang dijalankan komunitas sebagai agen gerakan sosial dan pemaknaan halayak terhadap komunikasi risiko yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan studi etnografi dan hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi risiko yang disampaikan melalui konten mendapatkan reaksi yang positif dan interaktif dari warganet. Minat mereka lebih tinggi kepada konten yang diproduksi dalam bentuk infografis dengan isi pesan yang bersifat informatif dibandingkan yang edukatif. Pesan informatif berisi update kasus, himbauan protokoler kesehatan, informasi kebijakan pemerintah, dan informasi terkait ibadah. Kajian ini memperlihatkan bahwa komunikasi risiko akan efektif disampaikan melalui Instagram dengan menggunakan konten infografis dan bersifat informatif. Selanjutnya ialah yang pertama itu pembahasan tren komunikasi risiko komunitas peduli COVID-19, yang dimana komunikasi risiko merupakan pertukaran informasi real time, saran dan pendapat antara para ahli dan orang yang menghadapi ancaman terhadap kesehatan mereka, ekonomi atau kesejahteraan sosial menurut Abrams and Greenhow tahun 2020. Selanjutnya, komunikasi risiko menjadi suatu pendekatan terhadap pengendalian risiko secara sosial oleh instansi terkait dengan tujuan menginformasikan, mendidik, dan membantu pembuatan keputusan lewati Harlina et al. Tahun 2018. Komunikasi risiko yang dilakukan oleh komunitas virtual ini dibuat dalam bentuk konten-konten yang dipost di media sosial Instagram. Tren komunikasi risiko didapatkan melalui total respon warganet dalam fitur like, comment, and share yang tersedia pada Instagram. Posting konten dilakukan setiap hari dengan jumlah post minimal 1 konten per hari.
Berdasarkan pengamatan konten yang dipost selama periode penelitian, respon warganet yang terlihat melalui fitur comment and share Instagram menunjukkan grafik yang fluktuatif, yang dimana reaksi terbanyak adalah atas post adalah dari fitur like, sementara fitur komen dan share kurang mendapatkan reaksi dari warganet. Terdapat satu konten yang mendapatkan reaksi like terbesar dengan presentasi tertinggi yang dipost pada tanggal 15 April tahun 2020. Konten ini mendapatkan like sebanyak 32.888 dan mendapatkan komentar sebanyak 221. Konten tersebut menampilkan gambar kartun manga tenaga medis yang menggunakan APD atau alat pelindung diri. Dan dari pesan komunikasi dalam konten ini adalah tentang upaya tenaga medis dalam menjaga dirinya melalui protokol kesehatan medis ketika menangani pasien di tengah pandemi COVID-19. Yang kedua ialah fungsi komunikasi komunitas peduli COVID-19 sebagai agen gerakan sosial yang sebagaimana definisi dari komunikasi risiko itu sendiri adalah pertukaran informasi real time, saran dan pendapat antara para ahli dan orang yang menghadapi ancaman terhadap kesehatan. Selanjutnya, ekonomi atau kesejahteraan sosial mereka yang nantinya akan membantu mereka dalam pembuatan keputusan, dan juga tujuan dari dibentuknya komunitas virtual kawal covid19.id ini sebagai media penyebaran informasi. Maka hal ini pun terlihat dari persentase isi pesan yang mereka produksi dalam konten-konten komunikasi mereka kepada publik yang pada publik di jagat maya. Hal ini didukung oleh temuan penelitian dari Trianingsih tahun 2020 yang mengatakan bahwa media, terutama media sosial, menjadi rujukan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai virus corona. Adapun efek media kepada masyarakat menunjukkan strong effect, bahkan mampu membentuk persepsi masyarakat pemekasan terhadap pencegahan penularan virus corona kepada individu. Pesan informasi tersebut berisi hal seputar update data kasus harian yang terjadi di Indonesia, yaitu jumlah pasien terkonfirmasi positif, pasien dalam perawatan, pasien yang dinyatakan sembuh, dan pasien yang dinyatakan meninggal dunia. Selain hal tersebut, informasi yang diberikan juga berupa himbauan dan informasi mengenai kebijakan yang diberikan oleh pemerintah terkait COVID-19. Ada juga informasi yang berisi poster mengenai seminar dan diskusi online yang membahas mengenai wabah COVID-19, yang dimana informasi tersebut mengenai website untuk melihat jadwal dan waktu ibadah secara online untuk agama Nasrani. Selanjutnya, informasi mengenai dokter yang meninggal dunia saat menangani COVID-19, serta mengenai himbauan yang diberikan kepada masyarakat mengenai penggunaan masker misalnya dan protokol dari kesehatan. 3. Pemaknaan halayak terhadap komunikasi risiko yang dilakukan. Nah, dalam penelitian ini pemaknaan halayak dimaksudkan pada bagaimana persepsi dan sikap warganet terhadap akun Instagram yang dilakukan gerakan peduli kawal covid19.id, yang dimana pemaknaan halayak dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis resepsi. Menurut IDA tahun 2014, analisis resepsi digunakan untuk melihat dan memahami respon atau penerimaan atau sikap dan makna yang diproduksi atau dibentuk oleh penonton atau pembaca. Nah, asumsi dasar dari analisis resepsi adalah konsep halayak aktif, yaitu halayak yang mempunyai kebebasan dan kemampuan untuk menerima dan membandingkan teks di media atau preferred reading yang dengan makna yang ada di dalam benak mereka. Menurut Davis tahun 2004, pemaknaan oleh halayak dapat dikategorikan ke dalam 3 bagian, yaitu yang pertama, dominant hegemonic position, yaitu halayak menerima dan mereproduksi kode teks yang sama dengan produser pesan. Pada posisi ini, halayak berpegang pada makna yang ditawarkan dalam media.
Yang kedua, negotiated position, yaitu halayak memaknai dan menerima secara luas kepada sebagian kode teks, tetapi kadang merentang atau mengubahnya sesuai dengan cara pandang, pengalaman, dan minat. Posisi ini menunjukkan adanya kontradiksi. Dan yang terakhir, oppositional position, yaitu ketika halayak mengembangkan interpretasi yang sama sekali berbeda dengan kode teks, yang dimana posisi ini terjadi ketika halayak berada dalam situasi sosial yang berlawanan dengan kode teks dominan sehingga membuat mereka menolak teks tersebut. Dalam posisi ini, halayak dapat mengajukan alternatif kode yang berbeda. Nah, selanjutnya saya akan membaca kesimpulan dari review jurnal ini. Nah, jadi dari kesimpulan review jurnal ini, pandemi COVID-19 berdampak signifikan terhadap permasalahan sektor kesehatan dan perekonomian di Indonesia. Tak hanya itu, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan juga menjadi masalah serius dalam rangka memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Kawal COVID-19.id ini merupakan komunitas sosial yang bertujuan untuk mendiseminasikan informasi yang valid dan akurat seputar virus COVID-19 yang di tengah membanjirnya berita bohong atau hoaks yang terjadi di tengah masyarakat. Hal tersebut sebagai bentuk manifestasi komunikasi risiko yang dilakukan oleh komunitas kawal COVID-19.id dengan cara memberi informasi, konfirmasi, serta klarifikasi melalui konten-konten yang diunggah ke dalam akun Instagram kawal COVID-19.id ini. Beberapa konten dengan komentar terbanyak diantaranya konten seputar himbauan kepada masyarakat untuk jujur kepada tenaga medis terhadap kondisi kesehatan serta riwayat perjalanan mereka. Dalam konten ini, komunitas kawal COVID-19 mencoba memberikan ilustrasi kepada warganet betapa tersiksanya tenaga medis saat memakai alat pelindung diri atau APD guna menghindari terpaparnya virus COVID-19. Konten berikutnya adalah post dengan judul 3 kali tidak Jumatan auto kafir serta post jangan mudik. Nah, melalui konten tersebut, komunitas kawal COVID-19 mencoba untuk memberikan klarifikasi seputar perdebatan yang terjadi di tengah masyarakat tentang fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang menganjurkan masyarakat di zona merah untuk tidak melakukan sholat Jumat berjamaah di masjid dan digantikan dengan sholat zuhur di rumah. Sedangkan postingan tentang himbauan untuk tidak mudik berisikan tentang informasi tentang betapa berisikonya seseorang apabila tetap mudik bagi keluarga dan tetangga di kampung. Nah, jadi sekian video pembelajaran dari saya mengenai apa itu etnografi dan review jurnal dengan menggunakan pendekatan etnografi. Semoga teman-teman yang melihat video ini dapat memahami dengan apa yang telah saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.